Ada drum. Mungkin terjatuh. Kira-kira isinya apa ya? Mayat, tolong, ada mayat. Jadi untuk penemuannya sekitar jam 6 pagi oleh pemulung yang mencari ikan karena ditemukannya dia melihat drum warna biru masih tutup. Nah, itu dibuka, ternyata isinya adalah seorang yang sudah tidak bernyawa gitu kan. Untuk jenis kelaminnya sendiri apa sih? Sementara kita identifikasi ada laki-laki. Untuk selanjutnya untuk mayat kita bawa ke rumah keramat ini untuk dilaksanakan identifikasi dan otopsi lebih lanjut. Untuk dugaan kan bro? Nanti kita masih dalam penyelidikan, dalam rangka tersebut kita masih perlu melakukan otopsi dan identifikasi terhadap mayat tersebut. Dan mungkin ada temuan identitas, petunjuk seperti itu? Sementara belum, kita akan melakukan identifikasi lebih lanjut. Temukan di TKP yang lain itu? Ya, sementara kita temukan tong drum plastik warna biru, di dalamnya sesosok mayat berjenis kelamin diduga laki-laki. Untuk usianya sendiri bisa? Masih dalam penyelidikan. Tumpah ruah warga menyaksikan temuan drum berisi mayat lelaki tanpa busana. Polres identifikasi jenazah pria berlanjut dengan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hasil visum menemukan sejumlah luka terbuka pada leher, punggung, dada, serta paruh kiri korban. Pembuluh nadi utama, balik, serta nadi jantung korban putus karena kekerasan. Sebab matinya disimpulkan oleh kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah, hebatnya pendarahan diperparah oleh kekerasan serupa pada bagian dada. Ini berarti peristiwanya murni kasus Rajapati. Di penghujung hari, identitas korban diketahui polisi lewat metode identifikasi sidik jari. Namanya Abdullah Fitri atau yang lebih akrab disapa Dufi. Dufi, seorang pemilik usaha periklanan bersama istri yang juga merangkap bekerja sebagai pemasar TV Muhammadiyah dan TVRI. Lantas siapa yang tega menghabisi Dufi? Apakah ada dendam di balik misteri? Komunikasi terakhir itu lebih dari 3 hari yang lalu ya. Tapi kalau menurut istrinya itu hari Jumat kalaupun ada komunikasi hanya WA. Tetapi sampai saat ini istrinya ini masih dalam kondisi yang cukup tertekan dan terguncang psikologisnya sehingga kita belum bisa banyak tanya. Pihak kepolisian juga yang tadi datang untuk mencoba wawancara atau bertanya-tanya
itu juga masih belum banyak yang bisa digali. Bayu Yuniarti Hendriani, istri Dufi, masih terpukul oleh hantaman tragedi. Hatinya remuk pedih, mustahil kembali pulih. Benaknya tak lagi jernih. Ibu 6 anak pun merintih, meratapi nasib sang suami terkasih. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Kami pastikan para pelaku akan kami tangkap, hidup atau mati. Jadi informasi apapun itu amat sangat membantu buat kami, Bu. Jika Ibu bersedia, sekecil apapun itu informasinya amat sangat membantu, Bu. Polisi berusaha meyakinkan Bayu Yuniarti jaminan akan menangkap pelaku Rajapati bila menyediakan segala informasi. Dan percayakanlah semua itu. Kami berusaha untuk menangkap cepatnya pelakunya. Agak suami saya emang udah kelihatan dari kemarin. Dari 2 bulan yang lalu, tiba-tiba suami saya jadi rajin cuci pakaian, terus beres-beres rumah. Oh iya, Bu. Ibu tahu kenapa? Apakah beliau pernah bercerita sesuatu? Nggak tahu. Mungkin ada masalah di kantor atau dalam pergaulannya? Ya nggak tahu. Bayu Yuniarti merasakan perbedaan sikap Dufi sejak bulan September, kira-kira 2 bulan sebelum tragedi. Hampir setiap pagi, setelah bangun tidur, Dufi mengerjakan urusan rumah tangga yang biasa dilakoni sang istri. Untuk alasan apa, Bayu Yuniarti hingga kini tak mengetahui. Bayu Yuniarti mengaku saat itu tidak berasumsi hal tertentu selain merasa bahagia karena dibantu. Selain kebiasaan baru itu, di mata Bayu Yuniarti, Dufi beraktivitas secara alami. Dufi bekerja seperti biasa, tidak berkeluh kesah, pun tiada cerita masalah. Bu, apakah almarhum punya akun media sosial? Akun Facebook, Twitter, atau mungkin Instagram? Jadi, kami bisa melacak jejak digital serta petunjuk lainnya, Bu. Ada Instagram, tapi saya nggak tahu passwordnya. Tidak masalah. Kalau boleh tahu, apa nama akunnya? Bentar, saya ambil dulu ya.
Polisi bekerja cerdik sebab lini masa akun media sosial korban secara periodik pasti menyimpan jejak dan petunjuk yang patut diselidik. Dengan taktik, selanjutnya unit siber polisi yang mengulik menginput informasi secara sistematik. Dengan teknologi terkini, polisi melacak keberadaan terduga pelaku di lokasi. Pula berbekal fotonya, polisi memburu dengan seksama. Coba berhenti dulu ya di sini ya. Apa kamu benar-benar yakin sinyal ponselnya terlacak di wilayah ini? Sangat yakin, karena memang petunjuknya seperti itu. Baiklah kalau begitu. Kita sisir wilayah ini dalam radius 1 kilometer. Paling tidak, kita punya foto dari Instagram. Ya. Siap. Oke, saya yakin pasti ada di sekitar sini. Iya. Nur Hadi, pemilik akun Instagram yang berteman dengan korban Dufi, ialah yang dicari-cari polisi. Dugaan polisi, Nur Hadi orang terakhir yang bertemu Dufi. Di Instagram lewat pesan pribadi, janjian bertemu disepakati. Bertiga, Dufi, Nur Hadi, dan Sari Murni Asih, istri Nur Hadi. Pertemuan harus bertiga. Macam apa urusannya? Nur Hadi, berhenti! Jangan lari! Jangan bergerak! Geledah dia. Diam kamu! Bangun! Bawa kamu. Diam kamu, diam! Diam! Dari tangan Nur Hadi, polisi menyita rupa-rupa barang milik Dufi sebagai bukti yang menguatkan dugaan polisi. Diam! Saya salah apa, Bu? Ini Nur Hadi. Ayo kita bawa. Ikut kamu! Ikut kamu! Ayo! Ikut kamu! Ayo! Setelah melipat Nur Hadi, giliran polisi menangkap istrinya Sari Murni. Lengan kanannya masih dibebat perban yang menyimpan cerita kematian Dufi. Apa kamu mengenal semua barang-barang ini? Iya, punya Pak Dufi. Saya ingatkan sama kamu ya. Kamu harus bicara jujur. Atau kamu akan menyesal. Ini semua ide Nur Hadi, Bu, bukan saya. Nur Hadi, maksud kamu? Iya. Katanya bagaimana kalau kita gap saja. Maksudnya ingin membunuh Pak Dufi. Agar nanti kita bisa mengambil barang-barang Pak Dufi untuk bayar hutang. Barang-barang di depanmu ini? Iya, dan mobilnya juga. Ternyata di antara Dufi, Nur Hadi, dan Sari Murni ada urusan seks sekali bertiga yang membara. Pak Sutri menawarkan jasa trisam lewat akun Instagram. Nur Hadi, apa benar? Jadi kamu yang merencanakan semua ini? Tidak, Bu. Awalnya saya hanya inginkan mobilnya saja, Bu. Bagaimana kalian bisa bertemu? Dan ada bisnis apa? Kami memberikan layanan fantasi seks. Apa? Fantasi seks? Seks bertiga, Bu. Jadi saya dan istri melayani Pak Dufi. Lalu apa yang terjadi? Hari itu, Jumat 16 November, ceritakan semuanya. Awalnya Pak Dufi menelpon istri saya. Dan Pak Dufi mengajak berkencan lagi. Hadi dan Sari bukanlah pasangan orang suci. Keduanya berbisnis prostitusi. Angkat. Ogah, gue gak mau.
Pak Dufi yang kemarin ngasih duit 1 juta. Hilang tuh duit. Lu nggak takut apa? Dia tuh wartawan. Kemarin sempat ngeliat kartu persnya dia. Nanti kalau dia bikin berita gimana? Kita gap aja. Kenapa? Hah? Jadi lu nggak pusing. Apa? Di gap? Maksud lu dibunuh gitu? Iya, kenapa? Hah? Lu takut? Takut? Lu nggak usah khawatir. Gue yang eksekusi. Tugas lu cuma melayani aja. Gimana kalau kita ketahuan? Lu udah mikirin macam-macam, ya? Nggak usah mikirin yang ini itu. Sekarang kita harus dapetin duit. Tagihan, lu lihat tuh, tagihan. Lu mau bayar pakai apa? Pakai apa? Pakai daun. Meraup keuntungan dari bersundal saban hari. Bahkan sudah 3 tahun mereka beroperasi. Lewat Instagram, mereka menawarkan jasa haram. Adalah seks fantasi threesome, alias seks kali bertiga dengan sesiapa. Halo? Ya, Sari. Apa kabar? Saya baik, Pak Dufi. Besok saya ke rumah kamu ya. Bisa kan? Cepat lu bilang iya. Kita lagi butuh duit. Iya Pak Dufi, boleh. Ya udah, besok saya ke rumah kamu. Soalnya saya ketagihan nih. Iya. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Cakep. Lo harus mau, ya? Kalau nggak besok lo makan apa? Tugas lo, besok harus bikin dia nyaman. Setelah dia lelap, baru kita gap. Iya. Mau berangkat, Pak? Iya. Maaf, Papa berangkat dulu ya. Ya, Pak. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu Yuniarti, istri Dufi, terakhir kali bertemu dengan suami hari Jumat 16 November sekitar pukul 7:30 pagi. Sama sekali tak ada keganjilan yang diperlihatkan Dufi. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Papa udah sampai stasiun ya. Terus mobil Papa parkir Parkir di mana, Pak? di stasiun Rawabuntu, Ma. Oh, ya udah. Kalau gitu hati-hati ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Tanpa diketahuinya, sejak itulah tragedi bermula. Dufi bersiasat demi syahwat yang menagih nikmat. Udah di mana sih dia? Hah? Kamu kontak dong. Tanya, sudah sampai di mana? Jadi datang apa enggak? Kenapa harus gue? Lu gak sabar banget sih. Jumat siang itu, Sejoli mulai tidak sabar menunggu. Terlebih Nur Hadi yang terus menggerutu. Pasalnya, kabar kedatangan Dufi belumlah menentu. Siapa itu? Mungkin Pak Davi. Lihat. Ayah. Pak Dufi. Iya. Oh iya, ini ada oleh-oleh buat kamu, buat cemilan. Wah, iya. Makasih ya. Mari masuk, Pak. Oh, ya. Sih. Apa kabar, Pak? Baik. Silakan duduk. Bagaimana, Mas? Bisa kita mulai sekarang? Oh iya. Sekarang? Iya dong, sekarang. Boleh, Pak. Boleh aja. Bapak mulai dulu sama istri saya.
nanti saya akan gabung. Gimana? Kayak kemarin. Beres, Pak. Silakan. Termakan umpan syahwat, Dufi pun buta. Ia melangkah sukarela menuju perangkap neraka. Saat Dufi terlena, Sari memberi kode kerjapan mata. Nur Hadi langsung bertindak buas seketika. Sakit! Nur Hadi, lo ngapain? Bengong aja. Lihat tangan gue. Bawa ke rumah sakit. Baiklah, sekarang sudah mulai lebih jelas. Kalian berdua sudah merencanakan semuanya. Tidak, Bu. Ini semua gara-gara Nur Hadi. Saya cuma ikut saja. Apa-apaan lo? Kan lo yang mulai. Barang lo dituduh-tuduh. Diam! Kalian berdua itu sama saja. Jangan bertengkar di sini. Saya pastikan kalian berdua masuk penjara. Cepat, bawa mereka ke sel. Pemeriksaan hari ini sudah selesai. Siap. Bangun kalian. Bangun kalian berdua. Ikut.